Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Uut Husnul Hamidah SP dengan nomor induk mahasiswa PPG 2100294119. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Jember. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Lubuk Dalam. Perkenankan saya menayangkan video perangkat pembelajaran dengan judul menganalisis pemupukan pada produksi benih tanaman hortikultura atau perkebunan sebagai salah satu syarat uji kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang akan dipimpin oleh Ignatius. Silakan Ignatius. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum belajar kita absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nihim. Oke, Nihim, terima kasih kehadirannya, disiplinnya. Alhamdulillah pada pembelajaran. Sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional. Salah satunya yaitu kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu mohon kalian untuk berdiri. Silakan berdiri. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Setiap proklamasi setia berkorban untukmu. Oke, silakan duduk kembali, Ibu. Kita belajar. Sebelum belajar, yang pertama adalah jangan lupa menjaga kesehatan, yaitu mengikuti protokol kesehatan pandemi COVID-19. Nah, ini dia apa saja. Yang pertama adalah menjauhi kerumunan. Yang kedua menjaga jarak, ya minimal 1 meter. Kemudian jangan lupa cuci tangan, memakai sabun. Kemudian memakai masker. Kemudian yang selanjutnya membatasi keluar rumah, aktivitas di luar rumah. Jadi lebih sering di rumah berkumpul dengan keluarga. Nah, pada kesempatan kali ini masih ingat kan pelajaran kita pertemuan kemarin, yaitu menganalisis teknik pengendalian
tujuan dari pembelajaran. Apa sih tujuan dari pembelajaran pemupukan itu? Nah, ini yang pertama, siswa itu mampu memahami kebutuhan unsur hara. Kebutuhan unsur hara tanaman berdasarkan rekomendasi. Kemudian yang kedua, kalian mampu memahami jenis-jenis pupuk berdasarkan sifat pupuknya. Oke? Kemudian yang ketiga, mampu menghitung kebutuhan pupuk. Oke? Kemudian mengetahui teknik pemupukan. Ini termasuk dalam KD pengetahuan. Kemudian untuk keterampilannya diharapkan kalian mampu melakukan pemupukan. Oke, paham tentang tujuan ini ya Nanda ya? Paham. Baiklah. Kemudian KKN kita adalah tujuh melanjutkan pembelajaran. Ibu akan menanyakan beberapa gambar berikut. Apakah kalian pernah melihat gambar berikut ini? Yang pertama seperti ini. Gambar apa ini? Febri? Pupuk. Kemudian ini, Evrina? Pupuk apa tuh? Pupuk kimia. Oke, benar. Jawabannya tadi adalah pupuk. Nah, sekarang apakah pupuk itu? Nah, pengertian pupuk itu apa? Coba Febri. Bahan yang mengandung unsur hara. Bahan yang mengandung unsur hara. Kemudian manfaat dari pupuk itu apa coba Anggi? Untuk memberikan nutrisi pada tanaman. Nah, ini adalah pengertian pupuk. Bahan yang mengandung unsur hara tertentu yang ditambahkan atau diberikan kepada tanaman itu melalui media tanah atau media tanam lainnya. Gunanya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan tanaman akan unsur hara. Oke? Selanjutnya yaitu materinya tentang jenis-jenis pupuk. Nah, jenis-jenis pupuk ini ya, dia ada beberapa jenis. Jadi pupuk itu bukan cuma satu, tapi ada beberapa jenis. Nah, jenis-jenis pupuk itu apa saja? Coba Hermina sebutkan. Pupuk organik atau pupuk anorganik. Pupuk organik, pupuk alami dan manfaatnya. Yang pertama adalah pupuk organik atau pupuk alam. Maksudnya di sini adalah pupuk yang memang bisa dibuat dari kita membuat, tetapi bahannya adalah dari alam atau yang memang sudah tersedia di alam. Contohnya adalah pupuk kandang. Kemudian ada pupuk hijau, ada kompos, kemudian ada Pupuk organik cair. Oke, selanjutnya yaitu tentang faktor penentuan kebutuhan pupuk. Nah, di sini faktor-faktor penentu kebutuhan pupuk tanaman itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah jenis dan fase pertumbuhan tanaman. Oke, fase pertumbuhan tanaman itu ada dua, yaitu yang vegetatif dan generatif. Pertumbuhan pada fase vegetatif meliputi apa saja? Coba Anggi. Akar, batang, dan daun. Nah, kalau vegetatif meliputi akar, batang, Batang, dan daun. daun. Kemudian fase generatif, yaitu fase pertumbuhan apa saja? Anam, coba sebutkan. Nas. Kemudian Biji. biji, Buah. buah. Kalau yang generatif adalah fase di mana tanaman tersebut tumbuh bunga, buah atau biji. Yang kedua yaitu tentang populasi tanaman. Di sini maksudnya populasi tanaman itu apa? Adalah jumlah dari tanaman. Berapa populasinya? Kita hitung jumlahnya. Kemudian berapa kebutuhan daripada pupuk tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat kesuburan tanah. Ya, tingkat kesuburan tanah ini itu juga merupakan faktor penentu kebutuhan pupuk. Kalau tanahnya tidak subur, otomatis kita butuh pupuk yang agak banyak dibandingkan dengan tanah yang memiliki tingkat kesuburan lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah jenis pupuknya. Jenis pupuk ini banyak ya.
ada pupuk buatan tadi, ada yang anorganik, nah kemudian ada beberapa lainnya. Tengok tanaman ini butuh jenis pupuk apa? Contoh, ternyata daunnya itu tidak hijau. Berarti kekurangan apa? Contoh dia adalah kekurangan N. Maka kita harus memberikan pupuk N tersebut. Oke? Oke, kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang perhitungan pupuk. Perhitungan pupuk tadi dari kita bahas faktor penentu kebutuhan pupuk. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini adalah rumus dari perhitungan pupuk. Yang KP itu adalah kebutuhan pupuk. Kemudian C adalah persen unsur hara. Dan D merupakan dosis pupuk. Dosis pupuk yang dianjurkan. Contoh, dosisnya 200 per hektar. Kemudian persentasenya berapa? 40%. Contohnya seperti itu ya. Kemudian rumus yang kedua untuk menghitung kebutuhan pupuk adalah sama, hanya dia dikalikan lagi dengan luas lahan real. F per 10.000. N-nya adalah luas lahan real. Maksud dari luas lahan real ini adalah luas lahan yang kita pakai. Materi selanjutnya, sebelum kita materi selanjutnya, nah ibu ingin menampilkan beberapa gambar. Yang pertama, coba Fadila, gambar apa ini? Gambar orang, Bu. Orang sedang apa ini? Memupuk. Oke, kemudian yang ini gambar apa? Coba Evelina. Orang yang sedang memupuk. Agung, coba sebutkan gambar apa ini? Orang sedang memupuk. Orang yang sedang memupuk juga. Benaya, Memupuk juga, Bu. memupuk, Sedang memupuk, melakukan pemupukan. melakukan Pemupukan. pemupukan. Oke, bagus. Nah, itu adalah beberapa gambar tentang orang melakukan pemupukan. Dari gambar tersebut, cara yang dilakukan orang yang ada di gambar tersebut sama atau tidak? Cara Berbeda, Bu. Berbeda. Oke, coba Benaya sebutkan. Ini caranya seperti apa? Menabung ya. Ditabur. Oke, Iin, ini caranya seperti apa? Yang gambar ketiga. Dikelilingkan itu, Bu. Dikelilingkan. Oke. Kemudian yang kedua, coba Hermina. Dengan namanya apa dengan Dimasukkan. Oke. Kemudian yang keempat, coba Anggi. Pemupukan pada larikan tanaman. Nah, dari gambar tersebut, 4 gambar ini berbeda ya, teknik atau cara. Kita pembahasannya tentang teknik pemupukan. Apa saja sih teknik atau metode pemupukannya ya? Oke, yang pertama pemupukan pada akar. Berarti di sekeliling akar ya. Apa saja sih yang dilakukan atau tekniknya ya? Yang pertama adalah pupuknya ditebar secara merata. Ditebar secara merata atau biasa disebut dengan broadcasting. Ya. Kemudian yang kedua ditempatkan dalam lubang atau spot placement. Ditempatkan dalam lubang seperti apa? Kita membuat lubang dulu, kemudian pupuknya diletakkan di lubang. Oke. Yang ketiga, pemupukan pada larikan. Tadi sudah ada ya gambarnya ya, pada larikan ya, nampak ya, pada larikan. Atau disebut dengan ring placement, pakai larikan. Kemudian dengan cara disiramkan. Berarti kalau yang keempat yaitu pemupukan dengan cara disiramkan, berarti pupuk tersebut dilarutkan terlebih dahulu memakai air. Lalu kemudian disiramkan. Kemudian ada yang selanjutnya adalah pemupukan melalui daun atau spray.
cair yang khusus untuk daun, kemudian disemprotkan ke daun. Jangan pupuk sembarangan ya kalau kita memupuk untuk daun. Karena kenapa? Mempengaruhi dari proses daun tersebut. Bisa saja kamu sembarang memberikan pupuk, ternyata daun tersebut salah ya, pupuk yang kamu berikan mati ya. Gak sesuai sama Akhirnya tanaman tidak tumbuh, malah mati. Untuk teknik pemupukan paham Anda? Oke, materi selanjutnya kita lihat tentang prosedur pemupukan. Jadi ya, pemupukan ini tidak boleh asal memupuk. Saya asal memupuk, dosisnya tidak tahu, pupuk ini baiknya untuk apa. Terus kalian asal memupuk. Oke, jadi sini ada namanya prosedur pemupukan. Apa saja? Yang pertama adalah penerapan pemupukan berimbang. Berimbang ini maksudnya seperti apa? Adalah kalian ini memupuk sesuai dengan dosis, ya, sesuai dengan dosis. Jangan karena suka hati tidak mengikuti prosedur, kalian pupuk. Saya pupuk N, ternyata si N ini diserap oleh tanaman semuanya berlebihan, akhirnya tanaman tersebut bukan tumbuh optimal, tetapi malah perdil contohnya, atau bahkan mati, ya. Jadi harus berimbang. Kemudian penerapan pupuk sesuai dengan dosis anjuran. Jadi kalau namanya 200 kg per hektar, harus 200 kg per hektar. Atau umurnya 20 tahun ke atas, contoh sawit. Kalau 20 ke atas, satu hekarnya contoh ya 200 kg, harus kalian ikuti seperti itu. Kalau tidak, pertumbuhan dan produktivitasnya juga tidak optimal, tidak maksimal ya. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan teknik atau aplikasi pupuk yang tepat. Teknik pemupukan tadi sudah kita bahas ya. Jadi di sini kita menerapkan teknik aplikasinya yang tepat. Contoh, kalian harusnya memupuknya nih pakai lubang atau ditebarkan dilarikan, tapi kalian mau cepat, kalian tebar. Itu juga tidak boleh ya. Jadi harus memakai teknik yang tepat. Oke, paham Anda itu semua? Paham ya? Paham. Nah, setelah memahami materi, sekarang kita akan berdiskusi. Kita akan membagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok ini kita bagi berdasarkan angka kelahiran ganjil dan genap. Oke, silakan yang tanggalnya genap dengan tanggal ganjil berkelompok sesuai dengan tanggal genap dan tanggal ganjilnya. Oke, Anda. Sekarang kita sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing yang sudah kita tentukan tadi. Di sini kita akan berdiskusi mengenai pemupukan dan juga teknik pemupukan. Di sini kalian diminta untuk berdiskusi, menentukan kapan kalian akan melakukan identifikasi tanaman atau ciri-ciri tanaman yang harus dipupuk. Kemudian kedua, kalian menentukan teknik pemupukan pada tanaman tersebut ya. Teknik-teknik pemupukan sudah kita bahas tadi ya. Oke, sebelum itu Ibu ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Nah, bagaimana cara kalian untuk menghitung kebutuhan unsur hara atau pupuk? Coba yang mau menjawab, coba Anggi. Yaitu dengan menggunakan rumus yang sudah baiklah. Sekarang kita berdiskusi. Sebelum diskusi, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini adalah LKPD untuk diskusi ya. Oke, baik. Sudah mendapatkan LKPD masing-masing per kelompok ya. Nah, di sini seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasanya kalian berdiskusi untuk menentukan identifikasi ciri-ciri
10 menit ya. 10 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Ini ya, kegiatannya apa saja, kemudian jadwalnya. Semangat dengan isi, kemudian nanti di sini. Ya harus sama-sama. Soalnya sama ya. Oke, Bapak-Ibu semua, waktu diskusi sudah habis. Sekarang saatnya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya untuk penyampaian hasil diskusi silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Bila dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang perencanaan kegiatan pemupukan. Kegiatan yang pertama yaitu mengidentifikasi tanaman dan kebutuhan pupuk. Yang kedua, menentukan teknik pemupukan. Yang ketiga, melaksanakan pemupukan. Untuk jadwalnya, semua dilakukan pada hari Senin, tanggal 18 bulan 10 2021. Keterangannya yaitu dilaksanakan pagi hari pada jam 8.00. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk penyampaian berikutnya yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk perwakilannya. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang rencana kegiatan jadwal dan waktu. Kegiatan pertama, mengidentifikasi tanaman kebutuhan pupuk, menentukan teknik pemupukan, pelaksanaan pemupukan, dan jadwal 19 Oktober 2021, dan keterangan mengidentifikasi tanaman jam 9.00. Dan jadwal kedua, tanggal 19 Oktober 2021 dilaksanakan jam 9.00, dan jadwal ketiga 19 Oktober 2021 dilaksanakan jam 9.00. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang rencana kegiatan, jadwal, dan waktu. Kegiatan pertama, mengidentifikasi tanaman kebutuhan pupuk, menentukan teknik pemupukan, pelaksanaan pemupukan, dan jadwal 18 Oktober 2021. Keterangannya, mengidentifikasi tanaman jam 9 pagi. Sekian dari saya kelompok 3. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih untuk penyampaian hasil diskusi tadi. Sekarang saatnya kita akan melaksanakan praktek pemupukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tadi ya. Oke, untuk melaksanakan praktek pemupukan ini jangan lupa kalian menggunakan APD. Apa itu APD? APD. Yang pertama, Oke.
Oke, Anda Ibu, kita telah melaksanakan praktek tentang berbagai teknik pemupukan, yaitu ada 2 tadi yang kita laksanakan dengan cara disiramkan dan dengan cara dibenamkan ya melalui lubang. Oke, untuk selanjutnya kita akan kembali ke kelas mendiskusikan tentang hasil praktikum kita. Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk berganti pakaian. Ya, Anda Ibu? Oke, kita ketemu lagi di kelas. Oke, silakan berganti pakaian. Di lapangan, kita kembali lagi dalam kelas dengan menggunakan baju hijau ya, baju khusus untuk SMK Negeri 1 Lubuk Dalam. Sekarang saatnya menyampaikan hasil praktikum yang telah kalian laksanakan tadi di tahan. Oke, untuk penyampaian hasil praktikum selanjutnya silakan kelompok 2 perwakilannya. Selamat pagi. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil praktikum yang kami laksanakan, yaitu tanaman tomat atau pere. Sudah terpupuk dengan baik agar pertumbuhan tanaman sempurna dan membuahkan hasil yang bagus. Sekian dari saya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 1 yang mewakili. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil praktikum pemupukan. Hasil praktikum yang dilaksanakan yaitu tanaman tomat atau pare sudah terpupuk sehingga tanaman tumbuh dengan baik dan optimal dan membuahkan hasil yang baik sesuai dengan yang diinginkan. Sekian dari saya dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Siapa untuk kelompok 1? Untuk penyampaian yang terakhir yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3 yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil praktikum kami. Kami telah melaksanakan pemupukan tanaman tomat dengan baik dan optimal sehingga tanaman tumbuh dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah melaksanakan pembelajaran, baik pembelajaran secara materi maupun praktikum. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang pertama adalah tentang pemupukan ya. Silakan untuk kelompok 2 untuk menyampaikan kesimpulannya. Siapa kelompok 2? Oke, silakan. Pengertian pupuk. Pupuk adalah bahan yang mengandung unsur tertentu yang sengaja ditambahkan atau diberikan pada tanaman melalui media tanam atau media tanam lainnya guna memenuhi kebutuhan tanaman akan unsur hara. Unsur hara esensial ini ada 2 jenis, yaitu unsur hara non mineral dan unsur hara mineral. Lalu ada unsur hara makro dan mikro. Contoh dari unsur hara makro yaitu karbon, C atau hidrogen. Lalu unsur hara mikro contohnya yaitu besi dan mangan. Oke, terima kasih Anggi. Silakan duduk kembali. Kemudian untuk selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh kelompok 3. Silakan siapa? Saya, Bu. Oke, Desiana silakan. Jenis-jenis pupuk yang pertama pupuk organik atau alam. Pupuk organik atau pupuk alam dibuat dari bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan binatang. Contoh pupuk organik adalah pupuk kandang, pupuk hijau, dan kompos. Yang kedua, pupuk anorganik atau buatan. Pupuk anorganik atau buatan adalah pupuk yang dibuat oleh industri pupuk dari bahan-bahan kimia dengan kadar yang tinggi dengan contoh N, P, dan K. Oke, terima kasih untuk hasil kesimpulan materi kita pada hari ini ya. Sebelum kita akhiri materi ini, kita akan melaksanakan tes atau mengerjakan beberapa soal yang akan Ibu bagi.
semuanya ya. Ibu, waktu untuk mengerjakan soal sudah habis. Silakan dikumpulkan. Untuk mengumpulkannya perwakilan aja ya, tertarik. Jadi yang belakang ke depan dikumpulkan ya. Oke, silakan. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Untuk materi berikutnya itu kita akan membahas tentang kastrasi dan polinasi pada produksi benih tanaman hortikultura atau perkebunan. Materi berikutnya Ibu ulangi. Materi pertemuan berikutnya adalah menganalisis tentang kastrasi dan polinasi pada produksi benih tanaman hortikultura atau perkebunan. Nah, untuk materi hari ini sudah cukup ya. Kalian juga sudah memahami tentang pemupukan, jenis-jenis pemupukan dan lain sebagainya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, doa ini akan dipimpin oleh Benaya. Silakan Benaya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Sekarang kita membunyikan yel SMK. Masih ingat ya? Masih, Bu. Kita ulang dulu. SMK.